Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1767 sampai tahun 1770. Mungkinkah aku terlalu banyak berpikir? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Pria ini sepertinya bukan pembunuh. Chen Xiaowu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Belum tentu, mungkin dia merasa peluang barusan kurang bagus, jadi dia tidak bergerak. Kita masih belum bisa mengendurkan kewaspadaan. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Kamu hanya ingin memanfaatkanku. Chen Xiaowu melihat tangan kanan Fendi Zanders yang memeluk pinggang rampingnya, dan berkata dengan sangat marah. Kakak tertua, siapa di antara kita yang memanfaatkan yang lain? Hari ini kamu menanggalkan pakaian dan lari ke tempat tidurku, oke? Fendi Zanders berkata sedikit tanpa berkata-kata. Dia pasti melakukan sesuatu padaku. Chen Xiaowu tidak percaya bahwa dia bisa melakukan hal seperti itu, jadi dia pasti tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Fendi Zanders. Beberapa detik kemudian, Fendi Zanders dan Chen Xiaowu berjalan ke pintu kamar mandi. Chen Xiaowu membuka pintu dan pergi ke kamar mandi. Tunggu sebentar. Fendi Zanders langsung mengulurkan tangan untuk menghentikan Chen Xiaowu. Apa yang salah? Chen Xiaowu bertanya dengan cemas. Kamu harus berpikir jernih, jika pembunuhnya ada di kamar mandi ini sekarang, begitu kamu masuk, kamu pasti akan mati. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Chen Xiaowu. Kalau begitu kamu masuk dulu. Setelah Chen Xiaowu mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders, dia buru-buru memberi ruang bagi Fendi Zanders. Bagaimana jika saya masuk? Bagaimana jika pembunuhnya bersembunyi di atas atau di bawah toilet? Jangan lupa bahwa toilet di pesawat bisa dipindah-pindah, dan mudah untuk bersembunyi di bawah toilet. Jika demikian, meskipun begitu saya masuk, saya tidak akan bisa menyelesaikan masalah apapun. Kata Fendi Zanders dengan tenang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Chen Xiaowu mengerutkan kening dan bertanya. Sekarang sepertinya hanya ada satu cara. Kata Fendi Zanders lembut. Berhenti bicara omong kosong, siapa yang bisa melakukannya? Chen Xiaowu bertanya dengan cemas. Caranya adalah aku akan masuk bersamamu, tapi jangan khawatir, sangat mustahil bagiku untuk mengintip. Kamu bisa memikirkannya. Jika kamu merasa tidak nyaman, maka kamu masuk sendiri, dan aku akan berdiri di luar dan menunggumu. Hubungi aku kapanpun kamu membutuhkannya. Ketika Fendi Zanders mengatakan ini, ekspresi wajahnya masih sangat serius, karena dia benar-benar tidak ingin memanfaatkannya. Lagi pula, itu hanya pergi ke toilet, dan semua wanita sedang duduk. Tidak ingin menempati. Apa yang dia katakan adalah 100% untuk pertimbangan Chen Xiaowu. Chen Xiaowu juga tampaknya berpikir bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders sangat masuk akal, jadi dia ragu-ragu selama 2 detik dan berkata langsung, masuklah bersamaku. Mengapa kamu begitu langsung setuju kali ini? Fendi Zanders bertanya dengan heran. Untuk kembali dengan selamat, aku membiarkanmu mencium dan menyentuh, dan tadi malam. Chen Xiaowu menarik napas dalam-dalam, dan kemudian melanjutkan, aku telah membayar harga yang begitu mahal, aku akan segera aman, aku bisa, jangan menyerah hanya karena ini kan. Jika itu benar-benar mematikan seperti yang kamu katakan. Hanya di toilet, bukankah aku menyia-nyiakan semua usahaku sebelumnya? Chen Xiaowu sudah menemukan jawabannya, selama dia aman sekarang, dia tidak peduli tentang apapun. Sebenarnya, jika kamu ingin memahami ini lebih awal, aku tidak perlu berbicara terlalu banyak omong kosong. Lagi pula, aku benar-benar tidak ingin melakukan apapun padamu. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Berhenti bicara omong kosong, masuk. Chen Xiaowu sangat ingin pergi ke kamar mandi, jadi dia mendesaknya dengan lembut. Fendi Zanders berjalan ke arah Chen Xiaowu dengan langkah, dan kemudian mendorong pintu toilet dengan sangat hati-hati. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, Fendi Zanders melihat ke dalam toilet, dan langsung masuk setelah memastikan tidak ada yang salah. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Chen Xiaowu mengikuti Fendi Zanders ke toilet. Tetapi Chen Xiaowu tidak melihat bahwa ketika dia masuk ke toilet, seorang pramugari kebetulan melewati toilet. Pramugari pada dasarnya menyaksikan seluruh proses Fendi Zanders berbicara dengan Chen Xiaowu dan memasuki toilet bersama. Pramugari merasa bahwa temperamen Chen Xiaowu sangat tidak biasa, dan dia bukan orang biasa pada pandangan pertama, jadi dia secara alami merasa bahwa Fendi Zanders harus menjadi putra dari keluarga besar, jika tidak, dia tidak akan mengundang wanita cantik seperti itu ke kamar mandi. Dari pesawat lakukan hal-hal seru di atas. Hanya saja pramugarinya juga sudah terbiasa, dan sering menjumpai hal seperti itu di pesawat, sehingga ia tidak memilih untuk mengganggu kedua orang tersebut. Kamar mandi kabin kelas 1 sangat luas, jadi Fendi Zanders berdiri tepat di sudut, membelakangi Chen Xiaowu. Apakah kamu yakin tidak akan mengintip? Chen Xiaowu bertanya pada Fendi Zanders dengan gugup. Kak, sekarang jam berapa? Kalau aku mau mengintipmu, aku punya banyak kesempatan tadi malam. Aku tidak perlu mengintip saat ini. Mau ke toilet? Fendi Zanders berteriak dengan nada patah.
Chen Xiaowu merasa perkataan Fendi Zanders masuk akal, jadi dia tidak terus berbicara omong kosong, dia melepas celananya dan duduk di toilet. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders mendengar suara gemericik air dan buru-buru bertanya, sudah berakhir. Kebaikan. Jawab Chen Xiaowu dengan suara rendah. Mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders dengan cepat berbalik dan menatap Chen Xiaowu. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu, dan wajah cantik Chen Xiaowu memerah hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Fendi Zanders, biar ku beritahu, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Chen Xiaowu mengancam Fendi Zanders dengan sangat gugup. Beritahu siapapun. Ekspresi wajah Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, saudari, apakah ada yang salah dengan otakmu? Kepada siapa saya harus memberitahu hal semacam ini? Dan bahkan jika saya mengatakannya, saya telah melihat Nona Chen Xiaowu pergi ke kamar mandi, bukankah itu sesuatu yang mulia? Lagi pula aku juga Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang, jadi aku bukan orang mesum, oke? Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, dia merasa kata-kata Fendi Zanders cukup masuk akal, dan bahkan jika hal seperti itu diberitahukan, tidak ada yang akan mempercayainya, jadi Chen Xiaowu sangat santai. Keluar. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Chen Xiaowu membuka pintu ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders. Fendi Zanders dan Chen Xiaowu keluar dari kamar mandi satu demi satu. Namun pramugari yang baru saja melihat mereka berdua masuk masih berdiri di depan pintu kamar mandi. Setelah melihat mereka berdua keluar, pramugari itu terlihat kaget dan buru-buru melihat ke arah waktu. Butuh waktu kurang dari 1 menit, bukankah itu terlalu cepat? Pramugari tidak bisa menahan nafas, dan kemudian memandang Fendi Zanders dengan ekspresi yang rumit. Fendi Zanders sama sekali tidak memperhatikan mata pramugari itu, dan terus berjalan ke depan sambil memeluk Chen Xiaowu. Segera Fendi Zanders dan Chen Xiaowu melewati pria parubaya itu, tetapi pria parubaya itu masih tidak melakukan gerakan apapun, dia bahkan tidak melihat ke arah Fendi Zanders, yang membuat Fendi Zanders semakin bingung. Masuk akal jika dia adalah orang yang paling mencurigakan di pesawat ini, jika bukan orang ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bab 1768. Mungkinkah pembunuhnya tidak naik pesawat sama sekali? Sebaliknya, dia berencana menunggu sampai kita turun dari pesawat sebelum melakukannya. Fendi Zanders berpikir diam-diam di dalam hatinya. Saat ini, Fendi Zanders sudah berjalan ke tempat duduknya. Fendi Zanders berbalik ke samping secara naluriah, dan membiarkan Chen Xiaowu masuk. Tetapi saat Fendi Zanders berbalik ke samping, Fendi Zanders merasakan nafas yang kuat keluar dari kabin. Fendi Zanders tiba-tiba melihat ke belakang. Pria parubaya itu langsung berdiri. Kali ini Fendi Zanders yakin 100% bahwa pria parubaya inilah pembunuhnya. Pria parubaya itu tidak memilih untuk menembak, tetapi mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke posisi Chen Xiaowu. Turun. Ketika Fendi Zanders melihat pria parubaya itu mengeluarkan pistolnya, dia buru-buru berteriak, dan kemudian mendorong Chen Xiaowu dengan keras. Ah! Chen Xiaowu berteriak lebih dulu. Ledakan. Lalu, terjadilah tembakan. Karena semua ini terjadi begitu tiba-tiba, Fendi Zanders tidak punya kesempatan menggunakan nafasnya untuk mengubah arah peluru. Hanya saja Fendi Zanders juga sangat beruntung. Pria parubaya itu baru saja menembak ke arah Chen Xiaowu, bukan ke arah Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders mendorong Chen Xiaowu, menyebabkan peluru tidak mengenai Chen Xiaowu, tetapi melewati lengan Fendi Zanders. Pelurunya tidak menembus lengan Fendi Zanders, hanya melewatinya, jadi meskipun lengan Fendi Zanders berdarah, masalahnya tidak terlalu serius. Seluruh kabin langsung menjadi berantakan. Jeritan itu tidak ada habisnya. Ekspresi wajah pria parubaya itu sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders bisa bereaksi terhadap situasi barusan. Tapi kejutannya adalah kejutannya. Sebagai seorang pembunuh profesional, pria parubaya itu tidak panik. Sebaliknya, dia membidik posisi Fendi Zanders dan menembak lagi. Kali ini Fendi Zanders memilih menggunakan nafasnya untuk mengubah arah peluru. Peluru langsung menembus meja dan kursi di depan Fendi Zanders, namun tidak mengenai Fendi Zanders. Ekspresi wajah pria parubaya itu sepertinya sedikit berubah saat ini, dia akhirnya mengerti kenapa kedua muridnya meleset, kemampuan Fendi Zanders memang sangat dahsyat. Pria parubaya itu mengeluarkan belati dari tangannya, dan dengan cepat bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Saat ini, semua penumpang di pesawat tercengang, dan kebanyakan dari mereka belum pernah melihat situasi seperti itu. Pria parubaya ini tidak hanya membawa senjata ke dalam pesawat, tapi juga belati. Orang biasa tidak bisa melewati pemeriksaan keamanan sama sekali. Pria parubaya itu bergegas ke depan Fendi Zanders dalam 3 langkah sekaligus, lalu mengangkat belati di tangannya untuk menusuk leher Fendi Zanders. Kecepatan orang parubaya masih sangat cepat. Fendi Zanders hampir secara naluriah memblokirnya dengan kiri dan kanannya, dan belati itu menembus lengan Fendi Zanders dalam sekejap. Anda tahu, Fendi Zanders menggunakan seluruh nafasnya di lengannya sekarang, tetapi belati pria parubaya itu masih menusuk Fendi Zanders, yang menunjukkan bahwa ranah seni bela diri kuno pria parubaya itu tidaklah rendah. Menahan rasa sakit yang parah, Fendi Zanders mengangkat kakinya dan menendang perut pria parubaya itu dengan keras.
Pria parubaya itu mundur 2 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Anak ini sangat kuat. Ekspresi wajah pria parubaya itu sedikit terkejut. Detik berikutnya, Fendi Sanders bergegas menuju posisi pria parubaya itu, dan langsung meninju dada pria parubaya itu. Pukulan Fendi Sanders telah dilakukan dengan seluruh kekuatannya, pria parubaya itu mendengus teredam, dan kemudian mulai melakukan serangan balik. Karena ruang di dalam kabin agak sempit, Fendi Sanders dan pria parubaya hanya bisa memilih pertarungan jarak dekat yang paling sederhana. Ranah pria parubaya jelas lebih tinggi dari Fendi Sanders, jadi dia memiliki keuntungan sejak awal. Namun kebugaran fisik Fendi Sanders jelas di luar imajinasi orang awam karena ia telah memakan Pei Yuan dan keduanya berkelahi satu sama lain hingga hampir habis-habisan, dan para penumpang di kabin berteriak. Chen Xiaowu menatap posisi Fendi Sanders dengan mata berair besar, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Pada saat ini, Chen Xiaowu akhirnya mengerti betapa benarnya dia meminta bantuan Fendi Sanders. Jika bukan karena kehadiran Fendi Sanders, maka Chen Xiaowu akan mati tadi malam dan sekarang. Hanya saja Chen Xiaowu tidak mengerti mengapa Chen Tianyi begitu berani dan berencana melawan dirinya sendiri di pesawat. Bahkan jika dia berhasil hari ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ledakan. Pada saat ini, Fendi Sanders tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan diusir oleh pria parubaya itu. Setelah pria parubaya itu mengusir Fendi Sanders, dia tidak memilih untuk terus menyerang Fendi Sanders. Sebaliknya, dia bergegas menuju posisi Chen Xiaowu. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak mudah baginya untuk membunuh Fendi Sanders, tetapi target sebenarnya kali ini adalah Chen Xiaowu, jadi dia merasa membunuh Chen Xiaowu lebih penting. Melihat pria parubaya itu hendak menyerang Chen Xiaowu, Fendi Sanders segera berdiri dan memblokir pria parubaya itu. "Nak, kamu bukan lawanku, pergi dari sini." Pria parubaya itu berteriak pada Fendi Sanders dengan tidak sabar. "Aku tahu aku bukan lawanmu, tapi jika kamu ingin membunuh wanita ini hari ini, kamu harus melewatiku." Fendi Sanders menjawab dengan suara rendah. Setelah Chen Xiaowu mendengar perkataan Fendi Sanders, hatinya sedikit banyak tergerak, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Sanders sudah seperti ini, dan dia tidak memilih untuk menyerah pada dirinya sendiri, malah dia berdiri di depannya. "Kamu gila." Pria parubaya itu berteriak sedikit kesal. Tat tat tat. Namun, pada saat ini, pria parubaya itu mendengar suara langkah kaki yang sangat tergesa-gesa. Pria parubaya itu buru-buru melihat keluar pesawat, tapi pesawat sudah mendarat. Baru saja kapten mengetahui sesuatu telah terjadi setelah mendengar suara tembakan, jadi dia segera menghubungi markas dan memilih bandara terdekat untuk mendarat. Pria parubaya itu tahu bahwa polisi akan segera datang, dan dia membuang terlalu banyak waktu untuk Fendi Sanders sekarang. Jika dia terus melawan Fendi Sanders seperti ini, bahkan jika dia membunuh Chen Xiaowu pada akhirnya, dia tidak akan bisa meninggalkan pesawat. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu mengeluarkan bom asap dari tangannya dan melemparkannya ke tanah. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Seluruh kabin langsung dipenuhi asap. Fendi Sanders segera memeluk Chen Xiaowu, karena dia khawatir si pembunuh akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang Chen Xiaowu. Namun si pembunuh tidak membuang waktu sama sekali, dan memilih untuk segera melarikan diri. Bagaimanapun, si pembunuh dan Chen Tianyi dipekerjakan. Jika misinya gagal, masalah besarnya adalah dia tidak akan mendapatkan uang, tetapi jika dia ditangkap oleh polisi, maka semuanya akan hilang, jadi si pembunuh tidak bisa begitu saja mengorbankan dirinya untuk misi Chen Tianyi. Pada saat bom asap meledak tadi, dia memiliki peluang 50% untuk membunuh Chen Xiaowu. Tapi dia tidak mau berjudi. Jadi dia memilih cara yang paling aman dan langsung lari ke kelas ekonomi. Bab 1769. Setelah asapnya hilang, Fendi Sanders menemukan masker kulit manusia di tanah. Tentunya pembunuh ini belum menunjukkan warna aslinya, sehingga tidak mudah untuk menemukan orang tersebut. "Fendi Sanders, kamu baik-baik saja?" Chen Xiaowu melihat lengan Fendi Sanders yang berdarah sepanjang waktu, dan bertanya dengan ekspresi gugup. Meskipun kesan Chen Xiaowu terhadap Fendi Sanders tidak terlalu baik, setelah apa yang terjadi barusan, Chen Xiaowu menemukan bahwa Fendi Sanders benar-benar orang yang dapat dipercaya, tetapi Chen Xiaowu telah menipu istri Fendi Sanders saat itu. Seringkali, itulah sebabnya Fendi Sanders tidak pernah mempercayainya, dan berusaha sekuat tenaga untuk mempermalukannya. Fendi Sanders menatap lengannya, dan berkata tanpa ekspresi, "Hidupku relatif tinggi, dan hidupmu juga relatif tinggi. Kita berdua harus aman." "Itu bagus, itu bagus." Chen Xiaowu mengangguk dengan tergesa-gesa. "Tuan, saya punya kain kasa di sini, izinkan saya membalutnya untuk Anda." Saat ini, seorang pramugari buru-buru berlari ke sisi Fendi Sanders, melihat lengan Fendi Sanders dan berkata, "Tidak, aku akan melakukannya sendiri, kamu bisa menangani hal lain sekarang." Fendi Sanders mengulurkan tangan untuk mengambil kotak obat pramugari, dan kemudian mulai membalut lengannya. Chen Xiaowu memandang Fendi Sanders membalut lukanya sendiri, dengan ekspresi berbeda di wajahnya, karena dia merasa tidak dapat membantu apapun sekarang, jika bukan karena Fendi Sanders hari ini, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya. "Sudah berapa kali aku mati?" Awalnya, wanita Chen Xiaowu ini selalu sangat bangga dan sombong. Di matanya, tidak ada yang bisa menandinginya.
Rasa superioritas ini hampir merupakan bawaan. Tetapi setelah melewati 2 hari ini, Chen Xiaowu menyadari betapa konyolnya pemikirannya sebelumnya. Perbedaan antara saya dan Fendi Zanders bukan hanya 1,5 bintang, penampilan Fendi Zanders hari ini bisa dibilang benar-benar mengubah kesan Chen Xiaowu terhadap Fendi Zanders. Gerakanmu sepertinya sangat terampil. Chen Xiaowu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Chen Xiaowu, dan kemudian berkata dengan suara rendah, kamu mungkin tidak tahu bahwa sebelum saya mewarisi warisan Li Xiuqian, saya hampir tidak melakukan apapun untuk menjaga diri saya tetap hidup. Saya telah melakukan semuanya, dan saya bahkan bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Biayanya 80 yuan per jam, tetapi karena saya terlalu lelah bekerja, saya memilih untuk membagikan brosur. Anda masih melakukan pekerjaan ini? Chen Xiaowu berkata kepada Fendi Zanders dengan heran. Benar, aku telah melakukan segala macam pekerjaan. Aku berbeda dari wanita muda sepertimu. Orang tuaku meninggal ketika aku masih sangat muda, dan aku hidup sendirian sampai hari ini. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Saya benar-benar tidak menyangka. Kata Chen Xiaowu tidak percaya. Di sisi lain, pramugari mulai menenangkan penumpang di dalam kabin. Meskipun semua orang segera terdiam, mereka semua tahu bahwa orang yang menembak seharusnya berada di pesawat, jadi mereka masih sangat gugup. Fendi Zanders, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Xiaowu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Kalau begitu jangan pergi, jangan lakukan apapun, tetap di sini. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Apakah orang itu masih berada di pesawat sekarang? Chen Xiaowu terus bertanya. Benar, seharusnya dia membeli 2 tiket pesawat dan menggunakan masker kulit manusia, jadi orang itu sekarang berada di kelas ekonomi, tempat kita paling aman. Kalau jalan-jalan, kamu akan memberi kesempatan kepada orang itu, jadi yang terbaik yang harus dilakukan adalah duduk di sini dan menunggu. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Oke, aku mengerti. Chen Xiaowu mengangguk. Setelah sekitar 10 menit, polisi akhirnya tiba. Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya ketika melihat polisi-polisi ini, karena dia tahu bahwa polisi tidak dapat menemukan apapun. Segera setelah polisi naik ke pesawat, mereka menemukan mayat di toilet. Tinggi, bentuk, dan usia jenazah sangat mirip dengan pria parubaya yang dilihat pramugari, sehingga polisi berpendapat bahwa setiap orang seharusnya melakukan bunuh diri. Tetapi Fendi Zanders tahu bahwa orang ini tidak lebih dari kambing hitam, dan pembunuh sebenarnya ada di antara kerumunan itu. Tugas Fendi Zanders sekarang adalah melindungi Chen Xiaowu, jadi meskipun dia tahu pembunuhnya bukanlah orang itu, Fendi Zanders tidak banyak bicara. Setelah polisi mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah korbannya, mereka langsung menemukan Fendi Zanders, dan ingin membawa Fendi Zanders ke kantor polisi setempat untuk dicatat. Hanya saja Fendi Zanders sedang tidak mood untuk melakukan hal-hal tersebut sekarang, dan begitu dia turun dari pesawat, situasinya akan menjadi lebih rumit. Belum lagi Fendi Zanders sudah mengetahui bahwa orang yang sebenarnya ingin membunuh Chen Xiaowu adalah Chen Tianyi, bahkan jika polisi menyelidikinya, masalah apa yang bisa diselesaikannya. Fendi Zanders mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qin Lan, dan Qin Lan segera menyelesaikan masalahnya di sini. Polisi di pesawat segera meminta maaf kepada Fendi Zanders, dan kemudian mengeluarkan mayat itu dari pesawat. Setelah semua hal diselesaikan, pesawat lepas landas lagi. Namun sebagian besar penumpang sudah memilih turun dari pesawat dan mengambil penerbangan lain ke Yanjing. Dan Fendi Zanders tahu bahwa pembunuh sebenarnya seharusnya sudah turun dari pesawat, jadi pesawat ini pasti yang paling aman saat ini. Jika dia dan Chen Xiaowu memilih penerbangan lain untuk pulang saat ini, itu akan memakan waktu lama. Tidak yakin apa yang akan terjadi. 1 jam kemudian, Fendi Zanders dan Chen Xiaowu akhirnya tiba di Yanjing dengan selamat. Setelah turun dari pesawat, Chen Xiaowu menghela nafas lega, lalu memandang Fendi Zanders dan berkata, kita berdua seharusnya aman sekarang, kan? Tidak yakin. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, siapa yang tahu jika Chen Tianyi akan terus menyerangmu? Lalu menurutmu apa yang harus kita berdua lakukan sekarang? Chen Xiaowu buru-buru bertanya. Pergi ke hotel dulu, lalu saya akan menghubungi keluarga Chen dan memberitahu mereka bahwa Anda telah diculik. Mereka menginginkan sejumlah besar uang, dan menunggu Chen Wenzuo datang dan menyelamatkan Anda dengan uang tersebut. Baru setelah itu Anda akan melakukannya. Benar-benar aman. Setelah ragu-ragu sejenak, Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Oke, aku akan mendengarkanmu sekarang. Chen Xiaowu mengangguk dengan tergesa-gesa. Tapi Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu tanpa daya, dan diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa wanita ini mengubah wajahnya dengan sangat cepat. Fendi Zanders tahu bahwa Yanjing adalah wilayah keluarga Chen, jadi dia tidak berani bertindak santai, jadi dia hanya bisa meminta bantuan Qin Lan lagi. Qin Lan menemukan tempat tinggal Fendi Zanders, dan kemudian mengirim orang khusus untuk menjemputnya. Baru pada pukul 5 sore Fendi Zanders dan Chen Xiaowu tiba di tempat yang telah diatur Qin Lan. Bab 1770. Ada banyak orang di hotel, dan sangat mudah ditemukan oleh keluarga Chen, jadi Qin Lan menemukan komunitas untuk Fendi Zanders. Tidak banyak orang di komunitas ini, dan lingkungannya juga sangat baik.
Yang paling penting adalah sangat sedikit keamanan di komunitas ini. Tidak ada yang bisa memantau Fendi Zanders dan Chen Xiaowu sama sekali. Fendi Zanders berencana untuk menempatkan Chen Xiaowu di sini terlebih dahulu, dan kemudian berkomunikasi dengan Chen Wenzuo tentang menyelamatkan nyawa. Di sisi lain, setelah Chen Tianyi mengetahui bahwa Sun Ze juga gagal, dia langsung berkendara ke hotel. Setelah memasuki hotel, Chen Tianyi langsung menemukan kamar tempat Sun Ze berada, dan mengetuk pintunya. Segera pintu terbuka, dan Chen Tianyi masuk ke kamar. Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf, misi saya gagal. Ekspresi wajah Sun Ze saat ini juga sangat jelek, kedua muridnya sudah mati, dan dia belum membunuh Chen Xiaowu, jadi ini kali pekerjaannya sia-sia. Sun Ze, apa yang kamu ingin aku katakan? Ekspresi wajah Chen Tianyi menjadi tidak normal, dia hampir mengertakkan gigi dan mengucapkan kalimat ini. Saya ceroboh. Saya benar-benar tidak menyangka keterampilan Fendi Zanders anak itu begitu menakutkan. Saat itu, saya melepaskan 2 tembakan ke arah Chen Xiaowu berturut-turut, dan Fendi Zanders menyembunyikan semuanya. Saya juga mengikutinya. Kami bertarung. Sun Ze berkata dengan suara rendah. Bagaimana keahlian Fendi Zanders? Chen Tianyi buru-buru bertanya. Sangat jarang Fendi Zanders memiliki keterampilan seperti itu pada usia ini, tapi dia bukan lawanku. Jawab Sun Ze. Ekspresi wajah Chen Tianyi tampak semakin terdiam ketika dia mendengar kata-kata Sun Ze, dan dia berkata dengan suara rendah, karena kamu telah mengatakan bahwa Fendi Zanders bukan lawanmu, mengapa kamu tidak membunuh Fendi Zanders ini? Jika kamu tidak membunuh Chen Xiaowu, kamu bisa membunuh Fendi Zanders. Karena situasi saat itu terlalu mendesak, saya tidak punya waktu sama sekali. Jika saya punya waktu, saya pasti akan membunuhnya. Sun Ze buru-buru menjelaskan. Pada awalnya, aku khawatir kamu akan mengacaukan masalah ini untukku. Aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati, tapi pada akhirnya kamu tetap mengacaukan masalah ini untukku. Chen Tianyi mengertakkan gigi dan berkata. Tuan Chen, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Anak ini seharusnya masih berada di Yanjing. Saya masih punya kesempatan. Sun Ze tidak memiliki ekspresi di wajahnya, seolah dia sangat tidak mau. Jika kamu menyerang Chen Xiaowu sekarang, bukankah semua orang akan tahu bahwa aku akan membunuh Chen Xiaowu? Sebaiknya kamu jujur padaku selama ini. Jika kamu gagal menyerang 2 kali berturut-turut, Fendi Zanders mungkin yang lainnya pihak juga sudah bersiap dengan baik, kamu mungkin akan mati di masa lalu, tunggu saja kabarku. Chen Tianyi langsung berteriak. Baiklah. Sun Ze tidak berani mengatakan apapun, tapi mengangguk sedikit. Chen Tian menatap Sun Ze tanpa daya, lalu langsung berjalan keluar ruangan. Setengah jam kemudian, Chen Tianyi kembali ke keluarga Chen. Sen Yazu berlari ke kamar Chen Tianyi setelah mengetahui kembalinya Chen Tianyi, dan bertanya dengan lembut, Tianyi, bagaimana kabarnya? Apalagi yang bisa saya lakukan? Sun Ze itu hanyalah sampah. Saya sangat yakin bahwa kesempatan bagus seperti itu bisa dilewatkan. Chen Tianyi berkata dengan frustrasi. Apa? Terlewatkan? Ekspresi wajah Sen Yazu sedikit terkejut. Benar, Chen Xiaowu diselamatkan oleh Fendi Zanders, apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Mungkinkah Chen Xiaowu benar-benar bekerja sama dengan Fendi Zanders? Chen Tianyi benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sen Yazu memandang Chen Tianyi dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan ringan, Tianyi, jika memang demikian, maka saya masih punya cara untuk menyingkirkan Chen Xiaowu. Ke arah mana? Chen Xiaowu bertanya tanpa sadar. Sederhana sekali. Bukankah kamu punya foto Fendi Zanders dan Chen Xiaowu pergi ke hotel di tanganmu? Kamu bisa langsung menunjukkan foto-foto ini kepada kakekmu. Kakekmu sangat membenci Fendi Zanders. Jika dia tahu itu cucunya dia benar-benar berkumpul dengan seseorang seperti Fendi Zanders, maka dia pasti tidak akan membiarkan Chen Xiaowu pergi, dan bahkan jika Chen Xiaowu tidak mati, dia tidak akan menimbulkan ancaman apapun kepadamu saat itu. Sen Yazu adalah wanita yang sangat cerdas, dan segera memikirkan cara untuk menghadapinya. Tapi menurutku Chen Xiaowu pasti akan menemukan alasan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Chen Xiaowu bukan orang bodoh, bagaimana dia bisa mengakui hal seperti itu? Kata Chen Tianyi tanpa daya. Chen Xiaowu tidak ada di rumah sekarang, dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Sen Yazu berkata dengan ringan. Benar, sekarang Chen Xiaowu tidak punya kesempatan untuk menjelaskan ini sama sekali. Chen Tianyi mengangguk dengan tergesa-gesa. Kamu harus mengirimkan foto-foto ini kepada kakekmu sebelum Chen Xiaowu kembali, tetapi kamu tidak boleh memberitahu kakekmu bahwa foto-foto ini ada di tanganmu. Perintah Sen Yazu. Mengapa? Chen Tianyi bertanya dengan bingung. Anakku yang konyol, apa alasannya? Kakekmu selalu tahu di dalam hatinya bahwa kamu dan Chen Xiaowu berada dalam hubungan yang kompetitif. Jika dia mengetahui bahwa kamu mengirim foto-foto ini, dia mungkin mengira kamu melakukannya dengan sengaja. Titik. Chen Xiaowu, efeknya akan kontraproduktif, jadi lebih baik jangan biarkan kakekmu mengetahuinya. Sen Yazu menjelaskan tanpa daya. Bu, kamu lebih pintar. Chen Tian tersenyum bahagia setelah mendengar kata-kata Sen Yazu. Oke, cepat lakukan hal ini. Sen Yazu berkata dengan ringan.
Chen Tianyi buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Di sisi lain, Fendi Zanders dan Chen Xiaowu langsung tinggal di tempat yang diatur oleh Qin Lan. Rumah yang ditata oleh Qin Lan adalah 2 kamar tidur, dan ada orang-orang dari keluarga Qin di sekitarnya, sehingga Fendi Zanders akhirnya bisa bersantai dan tidur nyenyak. Karena situasinya relatif aman, dan Chen Tianyi bahkan tidak mengetahui bahwa Fendi Zanders dan Chen Xiaowu tinggal di sini, maka Fendi Zanders tidak memilih untuk berada satu ruangan dengan Chen Xiaowu. Tetapi Chen Xiaowu tidak terbiasa, karena setelah 2 hari ini, begitu dia menutup matanya, dia merasa seseorang ingin membunuhnya. Chen Xiaowu berbaring di tempat tidur sendirian untuk waktu yang lama, tapi akhirnya tidak bisa tidur. Beberapa menit kemudian, Chen Xiaowu berdiri dan mengenakan sepatunya, lalu berjalan ke pintu kamar Fendi Zanders, dan mengetuk pintu setelah lama ragu-ragu. Fendi Zanders, apakah kamu tertidur? Chen Xiaowu bertanya dengan suara rendah. Aku baru saja tertidur, dan kamu membangunkanku, ada apa? Fendi Zanders bertanya. Apa, aku sedikit takut di kamar sendirian, bolehkah aku tidur di kamarmu? Chen Xiaowu bertanya dengan hati-hati.